Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru telah tiba. Momen ini biasanya digunakan masyarakat untuk melakukan mudik atau berlibur ke sejumlah tempat wisata. Puncak arus mudik libur Nataru kali ini diperkirakan terjadi mulai besok 21 Desember 2024 hingga tanggal 28 Desember. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 29 Desember hingga 1 Januari 2025. Bagaimana kesiapan pemerintah dalam mengelola transportasi yang akan digunakan masyarakat selama libur Nataru dan apa pula yang harus diantisipasi oleh masyarakat? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Yang pertama ada PLT Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani dan juga Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Dirjen dan Pak Joko. Selamat malam, Bang. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sebelumnya kita akan simak dulu pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu titik penting yang diserbu masyarakat saat libur Nataru. Dan seperti apa situasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Sudah ada jurnalis NTV, Elisa Sinaga dan Muhammad Reza yang akan menyampaikan laporan dari sana. Elisa, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Rastiti dan juga pemirsa, 5 hari menjelang Hari Raya Natal, hari ini 20 Desember 2024 ini diprediksi menjadi puncak arus libur Natal 2024 di Bandara Soekarno-Hatta. Dari data yang kami dapatkan, ini pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tercatat lebih dari 177.436 penumpang. Data ini terdiri dari 91.959 penumpang yang melakukan keberangkatan dan 85.477 penumpang di kedatangan. Data ini juga mengalami lonjakan sebesar 10%, cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Salah satu faktornya adalah kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Dan situasi terkini yang bisa saya gambarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, ini memang di belakang saya tidak terlalu ramai begitu ya. Penumpang maksud kami yang melakukan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Namun dari pantauan kami sejak pagi tadi, ini lonjakan penumpang dan penumpukan penumpang ini terjadi di baggage drop atau tempat penitipan bagasi di seluruh pintu. Jadi memang ini lebih banyak begitu lonjakan penumpang ini terjadi di pagi hingga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya Terminal 2. Dan Bandara Soekarno-Hatta juga memprediksi bahwa pada besok akhir pekan ini penumpang juga akan terus meningkat, yakni pada Sabtu dan Minggu, yakni 21 Desember dan 22 Desember 2024. Dan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025 karena diiringi dengan libur sekolah yang juga sudah dimulai. Untuk mengantisipasi lonjakan, PT Angkasa Pura sebelum periode Natal dan Tahun Baru dimulai ini sudah memberlakukan sejumlah skema. Per 14 Desember 2024 lalu, PT Angkasa Pura ini melakukan perubahan operasional maskapai untuk perkembangan penerbangan domestik. Ini saya catat, penumpang yang akan melakukan penerbangan menggunakan maskapai Super Airjet akan dipindahkan ke Terminal 2E, dan untuk penumpang yang akan menggunakan penerbangan pesawat maskapai Lion Air ini akan dipindahkan ke Terminal 1A. Dan tak hanya pada penerbangan domestik saja, pada penumpang yang akan melakukan perjalanan umroh menggunakan maskapai Lion Air ini dipindahkan ke Terminal 2F. Yang mana sebelumnya perjalanan umroh ini dipusatkan pada Terminal 3, namun untuk periode Nataru ini yang menggunakan maskapai Lion Air, untuk penumpang yang menggunakan maskapai Lion Air melakukan perjalanan umroh ini dipindahkan ke Terminal 2F, tempat saya melaporkan sekarang. Maka dari itu, karena banyaknya perubahan operasional
untuk mengantisipasi hal tersebut, PT Angkasa Pura menghimbau kepada calon penumpang untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu pada tiket pesawat agar tidak salah keberangkatan pada terminal begitu ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Nastiti. Baik, Elisa Sinaga, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya langsung ke Dirjen Perhubungan Darat, PLT Dirjen Perhubungan Darat, Pak Ahmad Yani. Kalau tadi laporan dari rekan Elisa, mereka yang mudik menggunakan transportasi udara begitu ya. Di mudik untuk persiapan darat seperti apa, Pak Ahmad? Pak Ahmad, audionya masih mute? Ya, silakan Pak. Masih belum terdengar Pak Ahmad Yani? Oke, saya ke Pak Joko dulu deh sambil kita perbaiki komunikasi atau audio dengan Pak Ahmad Yani. Pak Joko, dari pantauan Anda biasanya memang masyarakat yang memilih mudik melalui jalur udara ini apakah lebih duluan memilih tanggal-tanggal sebelum peak-nya atau seperti apa pantauan Anda selama ini, Pak? Ya, selama ini kami melihat kalau di Nataru itu ada 2 kali mudik ya, karena ini tanggal 21 lah puncaknya, kemudian nanti setelah 25 juga ada, jadi 2 kali. Karena kan kata hari Sabtu berangkat, Senin Selasa masih ada yang masuk kerja gitu ya, 2 kali, sehingga bisa terpecah lah, gitu ya. Nah, memang di akhir tahun Nataru ini paling banyak itu adalah orang pulang itu untuk berwisata. Jadi kalau ritual tuh keagamaan biasanya mudik Lebaran, seperti itu. Nah ini ya, dan tambah lagi kondisi cuaca ini. Mesti kalau akhir tahun itu cuaca ini menjadi menentukan juga, jadi ini harus ada perhatian khusus lah ya. Kita tahu kemarin beberapa kejadian di laut, perairan ya, di mana di Madura, dan di Maluku Utara juga ada seperti itu. Ini harus benar-benar ketat para sahabat untuk mengawasi kapal-kapal yang akan berlayar. Kalau penyeberangan juga sama, Merak Bekahuni untuk persiapan ini ya, nanti untuk Lebaran. Baik, Pak Ahmad Yani, audionya sudah bisa terdengar? Ya, baik. Oke Mbak, sudah bisa Pantauan terdengar. Di darat seperti apa Pak Ahmad, silakan. Ya, kita punya target ya dan sasaran di angkutan Natal 2024 dan tahun baru 2025. Yang pertama adalah menjamin kelancaran dan keselamatan transportasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada jalur, baik itu jalur tol, penyeberangan maupun wisata. Jadi itu yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan. Ya, kualitas layanan angkutan umum agar perjalanan menjadi lebih nyaman dan lebih tepat waktu. Yang ketiga ada menyediakan layanan angkutan yang memadai. Yang terakhir, yang keempat, menjaga keterpaduan antar sektor, transportasi, darat, udara, laut, penyeberangan, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang utuh yang memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Jadi itu, dan dari situ kami juga sudah mempersiapkan kurang lebih 113 terminal kita menjadi pantauan untuk angkutan Nataru ini. Kemudian kita juga mempersiapkan beberapa lokasi jembatan timbang kita menjadi tempat rest area. Dan alhamdulillah banyak CSR yang masuk, di situ ada makanan, tempat istirahat. Mungkin juga bisa istirahat sejenak dan pijat-pijat sedikit di rest area yang gratis ya, Pak? dijadikan jembatan. Gratis. Layanannya gratis ya. Apakah itu sebelumnya tidak pernah dilakukan, Pak? Ya dilakukan, tapi belum banyak. Ini kita sudah siapkan 49 lokasi. Itu, Mbak. Kemudian kita siapkan kurang lebih 32.000 angkutan jalan yang siap operasi, yang sudah diramcek. Ya, sudah diramcek mulai tanggal bulan lalu dan sampai sekarang terakhir tanggal 20 itu sudah 30 ribuan. Kemudian kita juga mempersiapkan angkutan sungai. Pelabuhan kita siapkan, 11 pelabuhan jadi pantauan Nataru, kemudian 159 kapal itu sudah diramcek,
kemudian ada 48 dermaga, di mana di dalamnya ada 29 mobil dermaga, ada 2 ponton dan 7 pelengsengan. Jadi 11 dermaga penyeberangan ini menjadi pantauan terutama yang kita lakukan di Merak dan Merak, Bakahuni, kemudian Ketapang, Gili Manuk, kemudian wilayah-wilayah timur lainnya. Baik, Ini mengingat sekarang kita sedang mewaspadai cuaca buruk, curah hujan masih tinggi hingga tahun depan, kemudian juga masih ada fenomena La Nina yang rendah begitu. Apa distingsinya? Apa treatment yang lain dari biasanya untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, terutama untuk transportasi jalur laut dan sungai yang tadi barusan Anda sebutkan? Sebagai contoh, kita di Merak, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyiapkan mitigasi yang komprehensif bila terjadi misalnya kapal gagal berangkat dikarenakan masalah cuaca, maka informasi itu harus diteruskan. Ya, diteruskan sampai ke Jakarta misalnya, ke jalan tol yang ada di Jakarta. Bahkan kita juga melakukan SMS blast pada masyarakat untuk memberikan informasi bahwa kondisi di Pelabuhan Merak misalnya sedang dilakukan penutupan. Sehingga harapannya adalah masyarakat tidak terus ke pelabuhan. Ya, bisa berhenti dulu di mana, di Jakarta, di Serpong, atau di tempat lain. Sehingga mekanisme delaying system yang kita siapkan di KM 68, KM 43, kemudian di luar setelah Muni, itu bisa berjalan dengan baik. Tidak semua masyarakat itu bertumbuk di pelabuhan. Tapi apakah informasi mengenai cuaca, khususnya bagi mereka yang ingin menggunakan transportasi jalur laut dan juga sungai, itu sampai langsung kepada calon pemudik? Ya, kepada individu langsung silakan mengupload aplikasi yang disediakan oleh BMKG. Bahkan perluas jalan, Mbak, perluas jalan tol maupun jalan arteri itu teman-teman BMKG sudah menyiapkan. Di mana hari ini titik hujannya, di mana lagi itu sudah ketahuan, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi. Baik, saya ingin ke Pak Joko dulu. Apakah sistem seperti itu efektif sebenarnya? Tingkat literasi kita masih cukup rendah. Apakah memang harus dari calon pemudik yang harus aware, yang harus waspada terhadap cuaca, kemudian kemana mereka harus mencari tahu itu atas inisiatif sendiri? Ya, saya kira kalau melihat perkembangannya dengan katakanlah tadi SMS Blast, artinya kan semua orang bisa mendapatkan informasinya. Ya. Nah, kita memang berharap masyarakat juga tertib, ya. Memang melihat itu sebagai informasi yang berharga bila mereka bepergian. Nah, kalau di katakanlah penyeberangan ini yang agak gawat tuh biasanya di penyeberangan atau ya penyeberangan tidak hanya Merak termasuk juga di pulau-pulau. Karena kita tahu yang bergerak ini kan di daerah NTT dan Maluku, ya, Papua juga, kemudian juga ada di Kepulauan Riau, ya, itu cukup banyak yang menggunakan kapal di sana daerah kepulauan. Nah, itu selain juga SMS Blast diberikan juga ketat dari sah bandar lah. Sah bandar benar-benar ketat ya. Dia melihat kondisi kalau memang tidak menginginkan jangan diberikan untuk berlayar, ya, kapal-kapal itu. Dan termasuk juga penumpang. Ini jangan melebihi kapasitas. Sering terjadi, masih ada, kami juga dapat informasi di beberapa daerah, penumpangnya melebihi dari kapasitas, itu sangat membahayakan. Ya, ini harus menjadi perhatian. Melebihi kapasitas itu karena calon pemudiknya yang tidak tahu bahwa sebenarnya kapasitas sudah tercukupi, atau sebenarnya itu informasi dari Syah Bandar yang atau operator yang nakal? Sebagian ada juga yang nakal operator ini. Jadi ini benar-benar harus diawasi loh operator seperti ini. Ya, makanya saya pikir kita harus memulai itu bagaimana dermaga-dermaga itu harus steril kayak stasiun lah. Orang masuk dermaga itu orang sudah punya tiket, jadi jangan sembarangan. Ya, jadi gitu. Menurut Anda pengawasannya seperti apa Pak Joko yang efektif? Ya, kita harus memulai sebenarnya. Kalau dulu katakanlah orang masuk stasiun kereta api kan semua orang bisa masuk kan. Sekarang yang punya tiket. Bagaimana kalau masuk dermaga itu yang sudah punya tiket?
sehingga tidak semua orang mendekati masuk kapal, walaupun itu pelabuhan-pelabuhan kecil. Baik. Sebenarnya bisa, kalau itu mau dilakukan ya. Toh stasiun kereta aja dulu banyak semraut, sekarang sudah bersih kan. Nah sekarang bagaimana dermaga-dermaga di daerah-daerah kepulauan juga dilakukan seperti itu. Baik. Tapi apakah itu juga dapat berlaku juga untuk jalur sungai dan laut? Nanti akan kita simak sama-sama Pak Ahmad usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan mengajak Anda ke daerah istimewa Yogyakarta. Transportasi kereta api menjadi salah satu pilihan saat mengunjungi kota Jogja atau kota Gudeg. Untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Tugu Jogja, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Adam Mardian. Adam, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda di stasiun Tugu? Selamat malam, Mbak. Baik, hari ini saya berada di stasiun Tugu Yogyakarta dan saya ingin melaporkan bahwa memang sejak beberapa hari lalu telah terjadi kepadatan di stasiun Tugu, baik di stasiun Tugu Yogyakarta maupun di stasiun Lempuyangan, di mana kebanyakan dari penumpang ini adalah mereka yang akan pergi menuju keluar dari Yogyakarta. Dan dari data yang dikeluarkan oleh PT KAOP Daop 6, sejak tanggal 19 Desember hingga 20 Desember, total penumpang yang naik dari stasiun Tugu ini sejumlah 36.599 penumpang. Sedangkan jumlah penumpang yang turun di stasiun Tugu ini jumlah 43.513 orang. Dan diperkirakan puncak dari arus ini akan terjadi pada tanggal 24 Desember mendatang. Demikian. Baik, bagaimana pantauan lalu lintas sendiri, kemacetan di kota Jogja? Kemacetan memang sudah mulai terjadi kepadatan ya Mbak, cuma memang setiap akhir pekan terjadi di Yogyakarta memang selalu padat. Baru akan terlihat nanti setelah esok hari tanggal 21 atau tanggal 22. Itu baru akan terlihat benar-benar kepadatannya jelang hari Natal mendatang dan bisa malam misa Natal. Ya. Baik, ada himbauan khusus untuk para pemudik yang akan ke Jogja, Adam? Baik, himbauannya mungkin karena cuaca Mbak ya, cuaca lagi hujan dan sering terjadi di beberapa ruas jalan Jogja itu terjadi kemacetan dan genangan air. Jadi kami himbau wisatawan untuk berbekal payung atau jas hujan untuk berjalan-jalan di sekitar kawasan wisata ataupun di daerah lainnya. Baik, baik. Sama sediakan cukup uang untuk belanja dan kulineran di kota Jogja. Baik, Adam terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya langsung ke Pak Ahmad Yani, PLT Dirjen Hubdar, terkait dengan pengawasan terhadap operator yang nakal. Mengingat angkutan atau moda transportasi selama mudik seringkali ada operator yang nakal. Seperti apa pengawasannya, Pak Ahmad? Silakan. Ya, kalau ada masih operator yang mengoperasikan kendaraan yang tidak layak, dan kami sudah lakukan ramcek, dan kami beri tanda dia, Mbak. Tandanya ada lingkaran ini coret, dia masih beroperasi, maka kita cabut langsung perizinannya. Langsung Jadi, dicabut? ini sudah pelanggaran yang cukup besar karena kita sudah peringatkan untuk tidak jalan menggunakan kendaraan yang tidak layak. Kasihan masyarakat yang ada gitu. Jadi kita sudah sepakat bahwa apabila kendaraan yang digunakan tidak layak jalan, maka kita akan cabut trayeknya. Baik. Itu Mbak. Untuk mudik gratis seperti apa Pak untuk tahun ini? Ya, tahun ini kita ada 8 kota di Jawa, kurang lebih ada 90 unit bus, kurang lebih penumpang kira-kira 3.250-an. Itu Mbak. Baik, jadi, itu lebih tinggi dari jumlah. Mulai dari Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah yang sekarang kita layani 8 kota. Baik, Pak Ahmad Yani. Untuk mudik gratis Nataru. Baik, Pak Ahmad Yani, ada sejumlah catatan ketika mudik gratis di tahun ini di 2024. Ya. Salah satunya adalah bis untuk tujuan Lampung yang kelebihan muatan. Ini juga digarisbawahi juga sama Pak Joko terkait overload tadi. Kemudian juga di sisi lain banyak juga bus yang kosong karena calon pemudik yang sudah apply di satu operator kemudian tiba-tiba membatalkan. Apa catatan atau mitigasi untuk hal itu supaya tidak terjadi lagi untuk mudik Nataru kali ini? Ya, karena sudah pasti alamat, nama, kemudian siapa sudah
sudah tertera di situ semua, maka kita akan berikan sanksi untuk tidak boleh ikut lagi sementara. Waduh, udah Pak di Joko, blacklist itu ya. Pak Joko. Ya, blacklist lah bagi yang udah ikut tapi nggak jadi gitu atau membatalkan, ya kita blacklist, Mbak. Sampai berapa lama Itu blacklistnya, sudah Pak? kesepakatan. Ya, jangan lama-lama, masyarakat juga masih mungkin sekali 2 kali gitu, Mbak. Oke. Ya. Jadi biar ada efek jerah juga kalau membatalkan padahal bisnya sudah kita siapkan, sayang. Ini bukan hanya Ya. dari pemerintah daerah ya, Pak, bukan hanya dari pemerintah tapi juga pihak swasta ya. Bagaimana sinerginya antara swasta dan juga pusat? Ya, biasanya teman-teman swasta kalau Nataru nggak begitu banyak. Tapi kalau pas nanti pas Lebaran itu rata-rata hampir semua instansi pemerintah yang ada di Jawa, kemudian perusahaan-perusahaan besar itu juga menyelenggarakan. Ini lebih baik saya kira. Ini lebih bagus sehingga masyarakat lebih tidak menggunakan kendaraan pribadi atau Ya. sepeda motor. Ya, tapi Nah, tetap ini hal yang bagus lah. satu calon pemudik hanya bisa apply ke satu operator saja untuk mudik ya. Jadi Yes. tidak kemudian menyebar Yes. jaring mana yang dapat, mana yang kebagian kuota. Saya ingin ke Pak Joko dulu deh, evaluasi Nataru tahun lalu seperti apa Pak Joko dari MTI? Ya sebenarnya kalau Nataru itu tidak begitu tidak begitu sesibuknya pada saat mudik Lebaran. Ya. Tapi tentunya ini kan antara Nataru dan mudik ini berdekatan lah ya, paling waktunya jeda 2 bulan. Kaitannya tadi juga dengan dengan mudik gratis, saya kira sudah mulailah dirancang kalau tahun ini bagaimana negeri itu cukup menggunakan satu aplikasi gitu ya, biar bersama-sama. Tapi kalau ini Nataru saya kira nggak gitu banyak lah ya. Lebih banyak orang itu Nataru itu ini wisata. Makanya diketatkan adalah untuk penggunaan bis wisata itu. Jadi informasi buat masyarakat agar kalau menggunakan bis wisata itu yang punya kirnya, ada izinnya, sopirnya pengemudi mintanya 2 meskipun 1 hari. Itu bahaya juga karena kalau dia berangkat pagi sampai sore itu sudah lebih dari 8 jam gitu ya. Apalagi daerah-daerah wisata itu pegunungan tuh yang asik gitu kan. Nah ini jalur-jalur itu cari supir yang tahu rutenya, jangan yang supir tidak tahu, bahaya sekali karena memang geometri jalannya kadang-kadang tidak mendukung juga gitu ya. Nah ini masa tahu, jadi jangan cari yang serba murah, namun nantinya menjadi persoalan kalau dalam perjalanan itu jangan sampai terjadi. Ya, tapi meskipun tidak sepadat kalau kita bicara mudik Lebaran begitu ya, ini peaknya ada 2 kali di tanggal 21 Desember dan juga 28 Desember. Selama ini Anda lihat kecenderungannya seperti apa? Trennya seperti apa Pak? Kepadatan itu terjadi di tanggal 21 dan juga 28. Apakah harus ada penyesuaian di 2 tanggal peak tersebut? Merata dia. Jadi nggak ada begitu tinggi ya, jadi cukup merata dan yang agak biasanya nanti pas kembalinya itu biasalah. Yang mesti masuk ke Jakartanya agak padat gitu kan, tapi yang penting itu lancar sebenarnya. Ya kalau kita bilang lebih cepat nggak mungkin ya karena begitu banyaknya kendaraan, tapi yang penting ada kelancaran sehingga mereka kalau nanti kembali ke Jakarta katakanlah tanggal 1 atau tanggal 2 itu bisa masuk kerja, ya mereka bisa benar-benar alur lalu lintasnya bisa lancar. Baik, apa yang harus diperhatikan oleh Dirjen Hubungan Darat misalnya ya, untuk transportasi darat Jawa khususnya? Ya khusus Jawa ini kan banyak di darat sama kereta api. Kita tahu kalau jalur kereta api PT KA sudah menyiapkan lah beberapa daerah yang rawan longsor, mungkin banjir itu mereka selalu siapkan. Tetapi ada kemungkinan berpindah lokasi, ini bisa terjadi. Nah kemudian untuk kereta api ini sebenarnya yang kerap terjadi itu adalah di perlintasan sebidang. Ini selalu terjadi itu, Ya. entah itu Lebaran maupun Nataru. Ini menjadi perhatian, makanya daerah-daerah perlintasan sebidang yang tidak dijaga ya sekarang dalam kondisi harus ada yang menjaga, ya minta aparat desa dan sebagainya. Karena yang korban itu biasanya yang jarang melintas, kalau yang sering melintas biasanya yang tidak, yang jarang melintas mereka tidak tahu. Apalagi jalur kereta sekarang sudah double track dan frekuensinya cukup banyak, kecepatan kereta juga cukup tinggi sekarang, nggak kayak dulu 90, sekarang bisa sampai 120. Ya, itu perhatian. Kemudian untuk jalan utama, ya lokasi-lokasi yang rawan longsor juga ini menjadi perhatian. Ya, ini Jadi nanti nggak juga fokus jalan akan tol, di jalan tol juga. baik, ini nanti juga akan saya tanyakan ke Pak Ahmad Yani, tapi Pak Joko saya ingin dengar dari Anda dulu. Kalau kita bicara evaluasi atau laporan dari Polri mengenai kecelakaan selama periode mudik Lebaran,
yang tahun ini 2024 ada hampir 3.300 kasus. Kemudian 73% kecelakaan di libur mudik ataupun arus balik itu adalah sepeda motor, 73%. Ini kalau kita bicara lebaran kemarin di musim panas. Sekarang musim hujan, angin kencang, dan tadi BMKG juga menginformasikan akan ada fenomena La Nina tadi meskipun rendah. Apa yang harus diwaspadai? Apakah dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat harus memberikan atau kepolisian harus memberikan larangan yang cukup tegas untuk mereka yang menggunakan sepeda motor agar tidak menepi di sepanjang jalan, misalnya kalau tiba-tiba hujan, itu yang terjadi di Jakarta misalnya Pak. Tiba-tiba hujan, sepeda motor langsung menepi di pinggir jalan dan itu membahayakan sebenarnya. Sebenarnya apa catatannya, apa evaluasinya, apa rambu-rambu yang harus ditepati? Ya, kalau akhir tahun Nataru itu kecenderungan sepeda motor jarak jauh tuh minim sekali. Beda kalau mudik lebaran gitu ramai ini enggak. Mereka biasanya jarak pendek lah. Tapi mesti banyak sepeda motor karena persentase sepeda motor kita tuh 84% lebih. Ya, jadi wajar sepeda motor banyak ya. Masalah kecelakaan sebenarnya kalau pas Nataru atau mudik lebaran itu tidak sebanyak seperti hari biasa sebenarnya. Karena apa? Emang kendaraannya banyak, cuman beritanya banyak, nggak ada berita lainnya, jadinya seolah-olah rame. Padahal dasarnya turun kok, ya, itu turun. Cuman kita bandingkannya kan antar Nataru sebelum dan sesudah atau Lebaran sebelum dan sesudah selalu begitu. Dan ini kecenderungannya makin menurun. Jadi sebenarnya kalau makin ramai itu makin senang kita beritanya, jadi nggak banyak kecelakaan gitu kan. Iya. Cuman perjalanan lebih lambat. Baik, tapi secara overall Pak Joko kalau Anda lihat evaluasi, rekomendasi itu apakah selama ini sudah dijalankan oleh pemerintah, oleh kepolisian sepanjang kita menghadapi libur panjang entah itu Lebaran ataupun Nataru seperti saat ini? Ya rata-rata ya diterima lah. Contohnya begini, sekarang kalau Kementerian Perhubungan kalau mudik gratis dengan bus itu berangkatnya dari terminal, sudah nggak di tempat umum lagi. Itu kan Ya. menunjukkan bahwa biar masyarakat tahu kalau kita berangkat itu dari terminal loh, bukan di Monas atau dari Senayan gitu kan. Itu saya kira harus diikuti oleh kementerian lainnya juga. Ya, dan itu memudahkan kalau di terminal kan mudah sekali, jadi tidak usah buat toilet banyak-banyak, nggak perlu untuk istirahat, toh di sana sudah disediakan semua, lebih murah, lebih efisien gitu kan. Gitu. Oke, kalau tadi Pak Ahmad Yani menyampaikan jembatan timbang misalnya dijadikan rest area, apakah memang perlu lebih banyak rest area mengingat kalau sekali lagi kalau kita berkaca di pengalaman mudik ataupun arus balik, itu rest area aja dibatasin waktunya. Ya, ini masyarakat harus tahu, kita karena di jalan tol terpaksa memasakkan diri rest area-nya di jalan tol. Padahal kalau rest area di jalan tol itu penuh, langsung aja keluar. Tol itu yang banyak sekitar tol itu rest area di jalan arteri itu cukup banyak. Ya, pilihannya banyak. Khawatirnya karena mereka takutnya kalau keluar masuk lagi nanti mahal. Padahal enggak, hitungannya sama juga gitu kan. Jadi jangan maksakan di jalan tol, lebih baik keluar aja tol. Apalagi nanti istirahatnya katakan di tol itu di bahu jalan itu jangan sampai terjadi. Karena bahu jalan itu untuk kondisi darurat, bukan untuk dia istirahat. Lebih baik keluar gate yang terdekat, toh cari di sana sangat banyak sekali dan tidak begitu jauh lah. Kalau di Jawa Tengah itu ada yang paling dekat itu di Salatiga, pokoknya keluar itu nggak sampai 2 kilo, sudah banyak sekali rumah makan pilihannya. Gitu. Dan Pertimbangannya Pemda juga, biaya mungkin saya kira Pak nanti Joko. persiapan juga. Justru enggak, kalau keluar itu kan lebih murah daripada rest area harganya di tol itu. Kalau di luar lebih Bukan murah artinya dia kalau kan. keluar jalan tol dulu kemudian masuk lagi kan harus ngetap lagi, harus bayar lagi berarti kan? Ya bayar lagi itu kan yang digunakan selama di jalan tol sebenarnya. Jadi sebenarnya sama juga, nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan. Artinya apapun itu kalau memang lebih aman adalah mau istirahat lama-lama itu jangan di rest area di jalan tol begitu ya, keluar saja di jalur-jalur arteri begitu. Apa yang menjadi concern terbesar Anda Pak Joko untuk libur Nataru kali ini? Ya Nataru kali ini memang ini selain cuaca ya, ini juga kami mengkritisi itu adalah dengan sepeda motor. Saya kira mungkin ini terakhir kalinya aja, atau ke Sumatera silakan mau, tapi kalau di Jawa tuh sepeda motor lebih baik digantikan, diperbanyak bisnya. Ya, karena apa? Toh dia sampai di daerah kan sepeda motor sudah banyak, nanti bisa dijemput saudaranya dan sebagainya. Tiap-tiap rumah di punya kita kan sudah ada sepeda motor. Ya. Nah, diperbanyak aja lah bis-bis itu. Ya, sehingga orang mengurangi untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan itu kan sudah jelas. Kalau mudik dan baliknya juga menggunakan bis ya. Artinya
bukan hanya pas mudiknya, juga dia baliknya pun bisnya juga ada. Nah itu yang mungkin nanti dikampanyekan ketika nanti menghadapi Lebaran 2 bulan lagi lah persiapan itu kan. Jadi motor digantikan dengan sejumlah bus, apalagi busnya nanti kan kesiapan dengan teman-teman dari Organda, jadi bus itu bisa Ya. digunakan. Tidak nyaman juga kalau liburan ataupun mau mengarah ke satu kota dalam rangka libur tapi hujan-hujanan gitu ya. Baik Pak Joko Setiono, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di NTV Prime Dialog, dan sebelumnya tadi juga ada Pak Ahmad Yani, PLT Dirjen Hubungan Darat. Dan pemirsa, kami akan NTV Prime sampai di sini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.